Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Hatimah, NIM 24029090. Saya dari kelas SIA, mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan membuat form input data buku, di mana yang sebelumnya belum menggunakan CSS. Sekarang saya akan merubah form input data tersebut menggunakan CSS. Nah, sebelumnya apa sih CSS itu? CSS itu singkatan dari Cascading Style Set. Ibaratnya jika HTML adalah rangka atau struktur dari sebuah website, maka CSS itu adalah pakaian atau riasannya agar yang berfungsi agar si tampilan form tadi menjadi cantik. Nah, adapun fungsi dari CSS itu, yang pertama dia mengatur tampilan, yang kedua mengatur tata letak atau layout, yang ketiga bisa menjadikan desain responsif, dan yang keempat menambah interaksi. Nah, di sini saya menggunakan CSS eksternal. CSS eksternal itu CSS yang ditulis dalam file tersendiri dengan ekstensi .css. Misalnya saya pakai nama file style.css. Nah, file ini kemudian akan dihubungkan ke HTML menggunakan tag link. Nah, langsung saja teman-teman kita ke form yang sebelum saya kasih CSS. Nah, ini adalah form data buku yang belum saya kasih CSS. Dan di sini saya sudah membuat file style.css. Selanjutnya, seperti biasa teman-teman, saya sudah copy untuk codingannya. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya copy satu persatu ya. Saya copy dulu. Saya paste di sini. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada margin sama dengan 0. Ini berfungsi menghapus jarak luar browser agar elemen menempel ke tepi. Ya. Selanjutnya padding 0. Nah, ini menghapus jarak dalam bawaan browser agar tidak ada ruang kosong di dalam elemen. Selanjutnya boxing border box, ini fungsinya untuk memastikan ukuran lebar atau tingginya elemen tetap akurat meskipun ditambah padding atau border. Selanjutnya ini ada font family, Popnis, sans serif. Nah, ini untuk mengatur jenis huruf utama untuk seluruh teks agar terlihat konsisten dan modern. Jadi ini untuk jenis hurufnya ini sama semua ya. Selanjutnya di sini juga ada coding. Ini kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl V. Nah, di sini untuk background linear gradient 135 deg, ini ada kode warna, ini juga ada kode warna. Nah, ini fungsinya untuk membuat latar belakang gradiasi diagonal dari biru muda ke ungu. Selanjutnya display sama dengan flag. Ini mengaktifkan mode flag box, sistem tata letak yang memudahkan pengaturan posisi elemen di dalamnya. Selanjutnya ini ada justify content center. Nah, ini mengatur elemen di dalam body agar berada tepat di tengah. Selanjutnya ada elegant items sama dengan center. Ini untuk mengatur posisi elemen di dalam body agar berada tepat di tengah secara vertikal. Kalau yang tadi ini secara horizontal atau ke kiri dan ke kanan, yang ini secara vertikal atas atau bawah. Nah, ini ada main height 100 VH.
Ini memastikan tinggi halaman minimal setinggi layar penuh, sehingga konten bisa benar-benar berada di tengah layar. Jadi ini pas di tengah layar. Selanjutnya padding 15 px. Ini memberikan jarak aman sebesar 15 pixel di sekeliling konten agar tidak menempel langsung di tepi layar. Selanjutnya ini ada width 100%. Ini untuk mengatur lebar kontainer agar fleksibel mengikuti lebar layar, jadi buat responsif. Selanjutnya max width 420 px. Nah, ini membatasi lebar maksimal kotak agar tidak melebar berlebihan di layar lebar sehingga tampilan tetap ramping. Selanjutnya ini ada animation fade in 0,8 s in out. Ini memberikan efek animasi muncul perlahan saat halaman dimuat dengan durasi 0,8 detik dan pergerakan yang halus. Nah, selanjutnya untuk coding selanjutnya ini apa yang berubah teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah background. Ini ada warna ya, ini kode, ini ada warna. Ini warna apa ini? Putih. Ini memberikan warna layar putih sedikit transparan. Ini ya. Nah, selanjutnya ini ada padding 25px 30px. Nah, ini fungsinya untuk mengatur jarak dalam agar konten di dalam kartu tidak sesak. Nah, ini memberi jarak ya agar tidak terlalu berdempetan. Selanjutnya ini ada border radius 5px. Ini untuk membuat sudut kartu menjadi tumpul. Ini ya, jadi tidak lancip. Selanjutnya ini adalah ada box shadow non 10px 25px. Ini juga ada warna. Nah, di sini untuk memberikan efek bayangan lembut agar kartu terlihat melayang di atas latar belakang. Selanjutnya ini di bawahnya juga ada backdrop filter blur 10px. Ini untuk memberikan efek blur pada objek di belakang kartu. Seperti ini, seperti ada blur-blurnya ya teman-teman. Selanjutnya ini ada border 1px solid. Juga ada pilihan warna. Nah, di sini untuk menambahkan garis tepi tipis yang transparan untuk mempertegas bentuk kartu. Selanjutnya ini akan saya copy paste lagi. Nah, ini untuk font size 1,3 rem. Ini untuk mengatur ukuran teks judul agar proporsional. Teks judul berarti ini ya. Selanjutnya ada teks elegan sama dengan center. Ini untuk menempelkan posisi teks tepat di tengah-tengah area kartu. Jadi untuk judulnya ini berada di tengah. Selanjutnya di bawahnya ini color dengan kode warna 444. Ini untuk memberikan warna abu-abu gelap pada teks agar kontras namun tetap nyaman dibaca. Nah, selanjutnya ini ada margin bottom 20px. Ini untuk memberikan jarak bawah agar judul tidak menempel dengan konten di bawahnya. Selanjutnya untuk font weight 600. Ini untuk mengatur ketebalan huruf sehingga menjadi semi bold untuk menebalkan huruf ya. Selanjutnya position relatif. Ini menentukan posisi elemen sebagai acuan jika ingin menambahkan dekorasi yang menggunakan posisi absolute. Selanjutnya
konten ini syarat wajib agar elemen muncul. Selanjutnya display block, mengubah warna elemen menjadi kotak blok agar bisa diatur lebar, tinggi, dan posisinya. Selanjutnya width 40 px ini menentukan panjang garis dekorasi sebesar 40 pixel. Selanjutnya height 3 pixel ini menentukan ketebalan garis sebesar 3 pixel. Selanjutnya ini ada background dan ini juga ada kode warna. Ini untuk memberikan warna ungu pada garis agar serasi dengan tema. Selanjutnya margin 6px auto, ini untuk memberikan jarak 6px dari teks dan memposisikan garis tepat di tengah. Selanjutnya ini ada border radius 2px, ini untuk menumpulkan ujung garis agar terlihat lebih halus. Selanjutnya ini untuk margin button 12px. Di sini fungsinya memberikan jarak antara baris input agar tidak terlalu rapat sehingga formulir lebih mudah dibaca. Ini yang memberikan jaraknya. Nah, di sini display block. Di sini untuk mengubah label menjadi elemen blok agar teks label berada di baris terpisah di atas kotak input. Ini ya, agar ini loh, label, tulisan label, judul labelnya ada di atas, bukan sejajar. Nah, selanjutnya untuk margin button 5px, ini memberikan sedikit jarak antara teks label dengan kotak input, diberikan jarak. Selanjutnya font size 0,8 rem, ini mengatur ukuran teks label agar sedikit lebih kecil dari teks utama, jadi tidak disamakan dengan teks yang judul. Selanjutnya ini ada font weight 600, ini untuk menebalkan teks label agar terlihat sebagai petunjuk yang jelas. Jadi ini teksnya lebih tebal, tapi juga tidak setebal dan sebesar yang judul. Selanjutnya ini ada color, ini juga ada kode warnanya. Ini memberikan warna abu-abu sedang agar teks label tidak terlalu mencolok dibandingkan isi. Nah, jadi ini memberikan warna abu-abu sedang. Selanjutnya ini ada width 100, ini untuk memastikan kotak input pilihan dan area teks memenuhi seluruh lebar kontainer yang tersedia. Nah, jadi ini width 100 ini untuk ini agar kotak input pilihan ini juga ada seperti drop down, ini bisa full sampai sini ya. Selanjutnya padding 8px 12px. Nah, ini mengatur jarak teks di dalam kotak agar terlihat ramping namun tetap nyaman diketik. Selanjutnya ada border 1px solid dengan kode warna DDDD. Ini memberikan garis tepi tipis berwarna abu-abu terang sebagai bingkai kotak input. Selanjutnya ini ada border radius 8px, ini untuk mengumpulkan sudut-sudut kotak input agar menumpulkan ya, ini ditumpulkan agar terlihat lebih modern dan lembut, jadi tidak lancip. Ada font size, ini untuk mengatur ukuran teks yang diketik di sini. Ini juga ada background color dengan kode warna
FD ini untuk memberikan warna latar belakang putih yang sangat bersih pada area input. Nah, jadi ini fungsinya ini warnanya agar terlihat putih bersih. Selanjutnya ini ada transition al 0,3 EASE ini untuk menyiapkan efek transisi halus selama 0,3 detik jika terjadi perubahan gaya. Selanjutnya ini ada input fokus, select fokus, text area fokus. Nah, ini untuk menentukan gaya yang muncul saat pengguna mulai mengetik di dalam kotak input. Seperti tadi ya. Outline none. Ini menghapus garis baru default dari browser agar tampilan lebih bersih dan bisa diganti dengan gaya buatan sendiri. Selanjutnya ini ada border color dengan kode warna 764BA2 ini untuk mengubah warna garis tepi menjadi warna ungu saat aktif sebagai tanda visual bagi pengguna. Selanjutnya ini ada background color, ini mengubah latar belakang menjadi putih bersih agar teks yang sedang diketik terlihat lebih jelas. Selanjutnya ini ada box shadow 005px dengan juga ada kode warna untuk memberikan efek cahaya halus berwarna ungu di sekitar kotak agar terlihat lebih alternatif. Selanjutnya ini display flag. Ini untuk mengaktifkan mode flagbox agar elemen dalamnya bisa berbaris horizontal dalam satu baris. Gap 15px memberikan jarak otomatis besar 15 pixel di antara elemen-elemen yang ada di dalam baris tersebut sehingga tidak saling menempel. Selanjutnya ini ada flag 1. Ini untuk memastikan setiap kolom input memiliki lebar yang sama. Selanjutnya ini ini width 100%. Maaf ya teman-teman, ini loading. Width 100% itu untuk membuat lebar tombol memenuhi seluruh area kotak formulir. Selanjutnya ini ada padding 100px. Ini untuk mengatur jarak ruang di tombol agar teks tidak sesak dan tombol enak dilihat. Selanjutnya ini ada background linear gradient to right dengan kode warna ini untuk memberikan warna gradiasi horizontal dari biru ke ungu agar tombol terlihat sederhana. Sedang ini juga ada color white, ini untuk mengubah warna teks tombol menjadi putih agar kontras dengan latar belakang gelap. Selanjutnya ini ada border none, ini untuk menghapus garis tepi bawaan browser agar desain tampil terlihat lebih bersih. Selanjutnya ini ada border radius 8px, ini untuk mengumpulkan sudut tombol agar serasi dengan desain kotak input lainnya. Selanjutnya ini juga ada font size 14 pixel, menumpul font size 14 pixel ini untuk menentukan ukuran teks yang ada pada tombol sebesar 14 pixel. Selanjutnya ada font weight 600, ini memberikan menebalkan teks tombol agar pesan submit terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada cursor pointer, ini untuk memberikan
mengubah icon kursor menjadi tangan saat diarahkan ke tombol. Selanjutnya di sini juga ada margin top 10px ini untuk memberikan jarak antara tombol dengan elemen input. Selanjutnya ini ada transition. Ini memberikan jarak antara tombol dengan memberikan efek perubahan yang halus selama 0,2 detik. Maaf ya teman-teman, ini. Selanjutnya ini BTN. Maaf ya teman-teman, ditunggu dulu, ini loading. BTN submit hover. Ini menentukan perubahan gaya yang terjadi ketika kursor mouse berada di atas tombol. Misalnya transform translate Y min 1px. Ini memberikan efek tombol sedikit terangkat ke atas jauh 1 pixel, menciptakan kesan interaktif seolah tombol bereaksi terhadap sentuhan. Nah, selanjutnya ini ada box shadow 4px 10px dengan ini juga ada kode warna. Ini menambahkan bayangan lembut berwarna ungu di bawah tabel. Selanjutnya ini ada margin top 12px ini untuk memberikan jarak antara pesan sukses dengan elemen di atasnya agar tidak menempel. Ini ada padding 8px ini untuk memberikan ruang di dalam kotak pesan agar teks tidak menyentuh garis tepi. Memberikan pesan, ya di sini ada pesan. Selanjutnya ini ada font size. Font size ini mengatur ukuran teks sedikit lebih kecil. Selanjutnya background color. Ini memberikan warna latar belakang hijau muda merupakan standar visual untuk edukasi berhasil. Selanjutnya ini ada background color dengan kode warna tersebut. Ini memberikan warna teks hijau tua agar tetap kontras dan mudah dibaca di atas latar hijau muda. Selanjutnya ada border radius 6px untuk menempelkan sudut kotak pesan agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada teks elegant center, ini untuk memposisikan teks pesan tepat di tengah-tengah kotak. Nah, selanjutnya ini keyframe fade in, ini untuk mendefinisikan tahapan animasi bernama fade in. Soalnya ini ada from opacity 0, transform translate Y 10px ini untuk kondisi akhir elemen muncul sepenuhnya dan kembali ke posisi semula. Ini ada to opacity 1, transform ini untuk ini ya, untuk kondisi akhir elemen muncul sepenuhnya dan kembali ke posisi semula. Kalau ini kondisi awal elemen, kalau ini kondisi akhir elemen. Selanjutnya ini ada media, sebentar kita tunggu.
Ini ada media max 480 pixel. Ini aturan khusus yang hanya akan aktif jika website dibuka di perangkat dengan lebar layar 480 pixel. Selanjutnya ini ada card padding 20 px. Ini mengecilkan jarak dalam kartu agar konten tidak terlalu sempit di layar HP yang kecil. Ini ada form raw flag direction column gap null. Ini untuk mengubah susunan input yang tadinya menyamping menjadi baris ke bawah. Sekian video dari saya. Mohon maaf teman-teman jika ada banyak kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.